Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang iddah wafat surah Al-Baqarah ayat 234. Surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Yang artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istrinya, hendaklah mereka menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, mufradat. Yang pertama, yatawaffawna, mereka meninggal. Yang kedua, azwaja, istri atau suami. Yang ketiga, yatarabbasna, hendaknya mereka menunggu. Yang keempat, bil ma'ruf, dengan cara patut. Yang kelima, bi anfusihin, dengan tidak menikah dulu. Mufradat yang keenam, arba'ata ashhurin wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Yang terakhir, khabiran, maha mengetahui. Selanjutnya yaitu makna global. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, sedangkan mereka meninggalkan istri-istri sepeninggal mereka, maka menjadi kewajiban istri-istri tersebut untuk menunggu dengan diri mereka melewati masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Mereka tidak boleh keluar dari rumah suami, tidak berdandan, dan tidak menikah. Maka apabila masa iddah itu telah berakhir, maka tidak ada dosa atas kalian, wahai para wali wanita-wanita itu, terkait apa yang mereka perbuat sendiri dan dari keluar rumah, berdandan, serta menikah dengan cara yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui perbuatan-perbuatan kalian yang lahir maupun batin, dan akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Selanjutnya itu hukum tasyri. Ya. Hukum tasyri ini ada 4. Ya, yang pertama, apakah ayat ini bisa dijadikan nasikh atau penghapus ayat yang menjelaskan tentang iddah setahun itu? Sebagian ulama berpendapat tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menasikhkan atau terhapus, maka ayat tersebut hanyalah sebagai pengurangan dari setahun. Seperti halnya sholat yang seorang musafir yang dikurangi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang semacam ini bukan nasikh mansuh namanya, tetapi sesuatu keringanan. Al-Qurtubi berkata, pendapat kedua ini keliru sekali, sebab kalau semua sudah ditetapkan, dia harus beriddah setahun penuh. Kemudian ketentuan itu dihilangkan dan ditetapkan iddah 4 bulan 10 hari. Maka yang demikian itu namanya penghapusan nasakh. Dalam hal ini sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan sholat musafir. Yang kedua, berapa lama masa iddah perempuan hamil yang tinggal mati suaminya? Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas bahwa perempuan hamil itu harus beriddah dengan jarak yang lebih jauh dari masa, yaitu jika dia hamil tua, lalu melahirkan anak sebelum habis masa 4 bulan 10 hari, maka dia harus beriddah 4 bulan 10 hari. Tetapi jika dia hamil muda, di mana 4 bulan 10 hari itu telah lewat, sedang anaknya tetap belum lahir, maka harus beriddah sampai melahirkan. Jadi dengan demikian 2 ayat tersebut dapat diamalkan.
Tetapi kalau dia beriddah cukup dengan melahirkan anak, berarti dia meninggalkan ayat iddatul wafat. Dalam hal ini, melakukan proses kompromi lebih tepat daripada mentarjih atau memilih sesuatu. Kemudian, hukum yang ketiga, apa yang dimaksud dengan iddat dan berapa lama perempuan melakukan atas sepeninggal suaminya. Iddat artinya wanita meninggalkan segala bentuk hiasan, seperti pakaian indah, wewangian, perhiasan, celak, dan cat kuku atau rambut. Jadi selama dalam masa iddah, karena hiasan memancing laki-laki untuk melamar dan menikahnya. Jadi larangan bersolek dan berdana ini merupakan syadud darifah atau langkah preventif dan ditujukan untuk menjaga agar larangan Allah tidak dilanggar. Islam telah mewajibkan perempuan yang ditinggal mati suaminya agar supaya meninggalkan dari bersolek dan berkabung selama masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Dan untuk keluarga si mayit diperkenankan bukan wajib berkabung selama 3 hari. Lebih dari itu hukumnya haram. Misalkan nih ada perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Nah, sebelum masa iddah itu habis, ya itu 4 bulan 10 hari, itu kalau bisa jangan memakai pakaian yang indah-indah, wewangian, perhiasan, karena itu bisa mengundang atau memancing laki-laki untuk melamar atau menikahinya, seperti itu. Kemudian hukum yang keempat, mengapa ada syariat iddah bagi perempuan? Yaitu untuk mengetahui kondisi kandungan hen atau rahim, sehingga tidak terjadi percampuran nasab antara nasab satu dengan yang lainnya. Kemudian sebagai bentuk ibadah bagi muslimah karena melaksanakan perintah Allah. Yang karena berada di ayat Al-Quran kan perintah ini. Menunjukkan rasa sakit dan duka atas kematian seorang suami sebagai bentuk pengakuan atas kelebihan dan kebaikan suami. Memberi kesempatan suami istri yang bercerai untuk kembali menjalani hidup bersama dengan nuansa baru setelah rujuk. Sebagai penegas terkait dengan pernikahan, di mana pernikahan tidak dipandang sempurna kecuali jika telah melewati masa penantian yang lama. Sebab kalau tidak demikian, perkawinan akan menjadi mainan sebagaimana mainan anak-anak, bisa bercerai pun pula bisa menikah hanya dalam waktu sesaat. Baiklah, selanjutnya hikmah tasyri'. Allah mewajibkan iddah bagi perempuan muslimah bertujuan untuk melindungi kehormatan keluarga serta menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab. Diwajibkan berkabung atas meninggalnya suami dengan menampakkan rasa duka dan sedih sebagai ungkapan dan penghormatan atas ikatan yang suci, yaitu ikatan pernikahan, serta pengakuan akan orang yang pernah menjadi teman hidupnya. Ketika Islam datang, hal semacam ini diubah menjadi lebih baik. Berkabung dijadikan sebagai lambang kebersihan, bukan lambang kekumuhan. Waktunya hanya diambil sepertiganya, sedangkan hal-hal yang dilarang hanya terbatas pada berhias, pakai minyak wangi, pamer supaya dipinang, bahkan tidak bersih dan tidak sebab keduanya ini. Justru, lambang orang Islam ialah diperbolehkan duduk di semua tempat dalam rumahnya. Bahkan diperbolehkan berkumpul bersama dengan perempuan lain dan mahramnya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maksudnya orang-orang yang mati dari kalangan laki-laki di antara kalian dan meninggalkan istri-istri mereka setelah kematian, maka istri-istri itu harus menunggu selama 4 bulan 10 hari, yakni bertahan di tempat selama masa iddah sebagai bentuk bidat, yaitu berkabung terhadap suami mereka. Dengan demikian, mereka tidak boleh menyatakan kesediaan untuk dipinang, tidak boleh berhias, tidak boleh memakai minyak wangi, dan tidak pula keluar dari rumah suami mereka selama mereka berada di masa iddah. Jika masa iddah mereka telah berakhir, maka tidak ada larangan dan tidak pula dosa bagimu, wahai para wali, untuk membiarkan mereka agar menikah dan melakukan apa yang diperkenankan syariat bagi mereka, seperti berhias dan mengenakan minyak wangi.
Allah Maha mengetahui amalmu, Maha mengetahui perbuatan-perbuatanmu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Maka bertakwalah kepadanya dan taatilah dia dengan melaksanakan perintahnya kepadamu, termasuk melakukan iddat atas suami. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.